Hello everyone, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pernah gak sih dalam kehidupan sehari-hari kita membayangkan tentang masa depan? Atau mungkin kita punya rencana-rencana tentang apa yang akan kita lakukan di masa depan. Dalam bahasa Inggris, ketika kita bicara tentang masa depan, kita menggunakan present future tense. Apa sih present future tense itu? Yuk, kita belajar sama-sama ya. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan tentang present future tense. Ada beberapa jenis present future tense. Dalam kesempatan ini, ada 3 hal atau 3 jenis yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah simple future tense. Kemudian yang kedua adalah future continuous tense. Dan yang terakhir adalah future perfect tense. Nah, rumusannya ada di sebelah kanan ya teman-teman. Yang pertama, ketika kita ingin membuat kalimat dengan simple future tense, maka yang muncul lebih dulu adalah subject, diikuti dengan will, lalu diikuti dengan verb one. Sedangkan jika kita membuat kalimat dengan future continuous tense, maka urutannya adalah subject, ditambah dengan will, lalu be dan verb ing. Terakhir, bila kita ingin membuat kalimat dengan future perfect tense, maka yang pertama muncul adalah subject, diikuti dengan will, lalu have dan verb 3. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya, yaitu simple future tense. Apa sih simple future tense itu? Simple future tense biasa digunakan untuk memberitahu suatu keadaan di masa yang akan datang. Hal ini mengungkapkan pernyataan yang umum teman-teman, atau juga bisa menjelaskan kebiasaan dan memilih fokus dalam sebuah kejadian dan menentukan batas waktu atau deadline-nya. Jadi, ini bicara soal masa depan tapi sifatnya yang umum. Pertama, saya beri contoh dulu untuk kalimat positif. Kalau kalimat positif menggunakan simple future tense, kita gunakan subject, lalu will, lalu verb one, diikuti dengan objek ditambah dengan keterangan waktu. Keterangan waktu ini opsional ya, jadi boleh ada dan boleh tidak ada. Contohnya, we will visit him every month. Kita akan mengunjunginya setiap bulan. Ini merupakan kebiasaan yang akan dijalani di masa yang akan datang. We will go to school together. Kita akan pergi ke sekolah bersama. Ini adalah hal yang umum, namun belum dijalani ya teman-teman, tapi akan berlaku di masa depan. Setelah kalimat positif, sekarang kita akan beralih pada simple future tense yang jenis kalimat negatif. Perbedaannya dengan yang tadi, kita tinggal menambahkan kata not setelah kata will, teman-teman. Jadi di sini ada kata not ya, subject, will, ditambah dengan not, lalu verb one, objek, dan seterusnya. We will not visit him every month. Kita tidak akan mengunjunginya setiap bulan. We will not go to school together. Kita tidak akan pergi ke sekolah bersama-sama. Nah, di sini adalah keterbalikan dengan kalimat yang tadi ya teman-teman. Kalau tadi positif, yang ini adalah negatif. Sekarang kita lanjutkan dengan simple future tense yang kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, di sini will-nya ada di depan teman-teman. Jadi rumusannya will, lalu diikuti dengan subjek, verb one, objek, baru keterangan waktu. Contohnya, will we visit him every month? Akankah kita mengunjunginya setiap bulan? Nah, dalam kalimat ini perbedaannya dengan yang tadi. Kalau tadi positif lalu negatif, kalau yang ini berubah menjadi kalimat tanya. Semoga paham ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjutkan jenis yang kedua, yaitu future continuous tense. Pertama-tama kita pahami dulu apa sih future continuous tense ini. Nah, tenses ini teman-teman biasa digunakan untuk menyatakan suatu kejadian di masa depan. Tetap ya, tentang masa depan. Memperkirakan kejadian yang akan datang, menyatakan suatu kejadian yang kita harap akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu jika ditambah dengan kata still, bisa menunjukkan kejadian yang sedang kita jalani dan kita berharap di masa depan juga masih akan berlangsung. Nah, seperti apa sih kira-kira?
Ini sedikit berbeda dengan yang tadi ya teman-teman. Dan perlu diketahui, future continuous tense ini juga menyatakan pernyataan yang menekankan pada proses yang akan berlangsung di masa yang akan datang. Nah, pertama untuk jenis kalimat positif. Pertama diawali dengan subjek, lalu will. Kali ini ditambah dengan be, ditambah dengan verb ing, objek, dan keterangan waktu yang sifatnya juga opsional. I will be eating out with him this afternoon. Aku akan makan di luar bersama dia nanti sore. She will still be swimming this evening. Dia masih akan berenang sampai nanti malam. Di sini menyatakan proses teman-teman. Jadi sebuah prediksi juga tentang sesuatu yang masih akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti itu ya teman-teman. Kita akan lanjutkan pada jenis yang kedua tentang future continuous tense ini, yaitu jenis kalimat yang negatif. Seperti apa sih? Sama dengan yang tadi, tapi di sini ditambahkan dengan kata not. Subject, will, not, be, verb ing, objek, keterangan waktu yang sifatnya opsional. I will not be eating out with him this afternoon. Aku tidak akan makan di luar bersama dia nanti sore. She will not still be swimming this evening. Keterbalikannya ya. Nah sekarang future continuous tense yang merupakan kalimat interrogatif. Will, subject, be, verb ing, objek, keterangan waktu, lalu tanda tanya. Will I be eating out with him this afternoon? Akankah aku makan di luar bersama dia nanti sore? Will she still be swimming by this evening? Akankah dia masih berenang sampai nanti malam? Nah teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke jenis yang ketiga, yaitu future perfect tense. Wah, jenis yang bagaimana lagi ya ini ya? Pertama, kita pahami dulu pengertian dari future perfect tense ini. Teman-teman, future perfect tense ini biasa dipakai untuk menjelaskan kegiatan atau peristiwa yang telah terjadi di masa yang akan datang. Maksudnya bagaimana sih teman-teman? Contohnya, ini kalimat positif ya, subject, will, have, verb 3, objek, dan keterangan waktu yang sifatnya masih opsional. I will have gone to the mall. Aku akan telah pergi ke mall. Jadi di masa yang akan datang, dia sudah memprediksikan bahwa dia akan telah pergi ke mall. She will have finished it by 10 a.m. Dia akan telah selesai mengerjakannya pada jam 10 pagi. Nah, bagaimana dengan kalimat yang negatif? Kalimat yang negatif tinggal kita tambahkan not saja. Subject, will not, have, plus verb 3, objek, keterangan waktu. I will not have gone to the mall. Aku tidak akan telah pergi ke mall. Agak rumit ya. She will not have finished it by 10 a.m. Dia tidak akan menyelesaikannya pada jam 10 pagi. Jadi teman-teman, ini sebuah prediksi tentang sesuatu yang akan atau telah atau tidak akan atau tidak telah terjadi di masa yang akan datang. Lalu bagaimana dengan kalimat tanyanya? Kalau kalimat tanya, will-nya di depan, subjek, ditambah have verb 3, objek, dan terakhir keterangan waktu. Will I have gone to the mall by 3 p.m.? Akankah aku telah pergi ke mall pada jam 3? Will she have finished it by 10 a.m.? Akankah dia menyelesaikannya jam 10 pagi? Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, demikian tadi yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini tentang future tense ya. Sekiranya video ini bermanfaat bagi Anda sekalian, mohon di-share dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan subscribe dan juga jangan lupa like video ini. Dan saya ucapkan terima kasih serta sampai jumpa.